Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan lanjutkan materi kita minggu lalu. Kali ini kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat ya, menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini ada 3 langkah yang akan kita lakukan untuk bisa menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, Ibu ambil satu contoh ya, Nak ya. Contoh 1 di sini kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah, langkah pertama kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu x. Ingat, kalau menentukan titik potong terhadap sumbu x maka y-nya harus sama dengan 0. Oke. Kita ambil soalnya ya, soalnya kan fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah, Ibu pernah bilang bahwa fx itu adalah y, jadi fx-nya Ibu ganti y sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah, jadi ketika kita menentukan titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya sama dengan 0. Nah, maka di sini y-nya Ibu ganti dengan 0. Jadi 0 sama dengan sekian. Nah, kalau udah seperti ini, Nak, kita harus memfaktorkan. Kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kemarin kan ada beberapa cara ya. Nah, kita gunakan cara memfaktorkan. Nah, cara memfaktorkan kalau A-nya 1 di sini kan bisa langsung, udah Ibu ajarkan juga ya. Kita udah bisa langsung kita cari dua buah bilangan yang ditambahkan dia B, yang dikalikan dia C. Jadi yang ditambahkan dia negatif 2, kalau dikalikan hasilnya negatif 3. Oke, kita dapatlah min 3 dan plus 1. Coba kita cek ya. Min 3 kalau ditambah 1 benar enggak min 2? Benar ya. Kemudian min 3 dikali dengan plus 1 hasilnya min 3. Oke, jadi kalau ditambah hasilnya min 2, kalau dikali hasilnya min 3, berarti min 3 dan plus 1. Nah, inilah faktor-faktornya. Kemarin udah pernah Ibu ajarkan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini posisinya Ibu tukar ya. Ini dulu, baru nolnya di belakang. Sama saja kan? Oke, sekarang kita akan mencari akar-akarnya. Nah, tinggal kita ambil x dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian x sama dengan 0, min 3-nya dipindahkan ke kanan, jadi ditambah 3. Berarti x sama dengan 0 tambah 3 yaitu 3. Nah, kita dapatkan x-nya 3. Nah, kalau x-nya 3, nah y-nya kan 0 tadi ini, Nak. Y-nya kan 0. Y-nya 0, x-nya 3. Maka koordinatnya adalah x, y, berarti 3,0. Karena x-nya 3, y-nya 0. Berarti titik koordinatnya atau titik potong terhadap sumbu x-nya adalah 3,0. Baik, kita ambil faktor yang satunya lagi, x tambah 1. Nah, x tambah 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 plus satunya kita pindahkan ke kanan menjadi min 1. Berarti x sama dengan 0 dikurang 1 sama dengan min 1. X-nya min 1, Y-nya 0. Berarti kita dapatkan lagi titik koordinat yang kedua atau titik potong terhadap sumbu X yang kedua, yaitu min 1,0. Nah, ini Ibu kasih kotak merah. Kotak merah ini artinya akan kita gambar di koordinat kartesius, menjadilah dia grafik fungsi kuadrat. Oke, langkah pertama selesai. Ya, oke, kita lanjutkan langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kebalikannya berarti X-nya sama dengan 0. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu X kan Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti kalau titik potong terhadap sumbu X berarti sumbu Y berarti X-nya yang sama dengan 0. Oke, kita ambil soalnya, Nak. Ibu langsung ambil yang Y ya. Y sama dengan X kuadrat min 2X dikurang 3. Nah, kalau X-nya 0 tinggal kita masukkan Y sama dengan, berarti X-nya diganti 0. 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 3. Oke, 0 kuadrat 0, 2 kali 0, 0, 0 dikurang 0, 0. Tinggallah min 3. Jadi kita dapatkan Y-nya sama dengan min 3. Nah, X-nya 0, Y-nya min 3. X-nya 0, Y-nya min 3. Kita dapatkan titik koordinatnya 0, min 3. Ini titik potong terhadap sumbu Y. Kalau tadi titik potong terhadap sumbu X, yang ini titik potong terhadap sumbu Y. Oke, Ibu kasih kotak juga karena dia akan digambar. Oke, terakhir langkah yang ketiga, kita akan menentukan titik puncak. Nah, ini ada rumusnya, Nak. Puncak, rumusnya berarti X puncak, Y puncak.
Nah, jadi rumusnya ini nak, min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Kita cari dulu XP-nya ya. Tapi terlebih dahulu kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Nah, kalau soalnya X kuadrat min 2X dikurang 3, maka A-nya bernilai 1. Ini kan ada 1 di sini kan? Berarti A-nya 1, yang ini B, B-nya adalah min 2, yang ini adalah C, C-nya adalah min 3. Nah, seperti biasa, kalau Ibu memberikan contoh soal, Ibu akan memberikan yang lengkap dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian akan ketemu dengan soal yang misalnya A-nya ada, B-nya tidak ada, C-nya tidak ada, atau hanya A dan B, atau hanya ada A dan C. Tapi tidak mungkin hanya B dan C. Kalau tidak ada A-nya berarti dia bukan fungsi kuadrat. Kalau A-nya tidak ada, berarti kan yang kuadratnya kan tidak ada nih nak. Nah, berarti dia bukan fungsi kuadrat. Jadi A-nya harus tetap ada ya. Oke, udah kita tentukan nilai A, B, dan C-nya, kita masukkan ke rumus XP-nya. XP itu dirumuskan min B per 2A, berarti min, B itu sendiri min 2, berarti min 2 per 2 kali A, berarti 2 kali A, A kita 1, berarti 2 kali 1. Oke, selesaikan dulu, min yang ini disimpan dulu. Nah, yang ini 2 dikali 1 kan 2, berarti min 2 per 2 itu kan min 1. Oke, min ketemu min jadi plus. Nah, kita dapatkan XP-nya plus 1. Nah, untuk mencari YP, kalian bisa gunakan rumus ini atau tinggal memasukkan X yang kita dapat, kita masukkan ke fungsi asalnya. Ketemu Y-nya, nak? Nah, Ibu coba masukkan langsung ya. Ibu coba masukkan langsung. Nah, X-nya kan dapat nih. X-nya 1. Ibu akan masukkan langsung ke fungsi asalnya. Fungsi asalnya kan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Ibu tinggal masukkan X-nya. X-nya Ibu ganti dengan 1 yang udah kita dapat tadi. Nah, masukkan ya. Berarti 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikurang 3. Berarti 1 kuadrat itu 1. Kemudian 2 dikali 1 itu berarti 2, berarti dikurang 2 dikurang 3. Oke, tinggal kita urutkan dari depan. 1 dikurang 2 min 1, min 1 dikurang 3 min 4. Maka kita dapatkan ini YP-nya, berarti Y puncaknya. Berarti puncaknya itu koordinatnya adalah X puncak, Y puncak. Berarti X puncaknya 1, Y puncaknya min 4. Nah, oke, jadi ada dua cara ya mencari YP-nya. Nah, tadi kalau udah ketemu XP, kalian bisa masukkan ke sini, dia akan ketemu YP. Tapi kalau kalian mau pakai rumus yang ini juga boleh. Berarti untuk mencari YP-nya kalian masukkan B kuadrat min 4AC per 4A. Jadi ini dimasukkan nih. Berarti B kuadrat, berarti min 2 kuadrat dikurang 4AC, 4 kali 1 kali min 3 per 4A per 4 kali 1. Jadi boleh pakai rumus ini untuk mencari YP-nya. Boleh X yang didapat langsung masukkan ke fungsi asal, ketemu juga YP-nya. Sama saja. Jadi kalian nanti boleh coba ya nak. Boleh coba untuk mencari YP-nya menggunakan rumus. Oke. Nah, sekarang udah dapat nih. Ini titik puncaknya. Oke, jadi ada titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, titik potong, bukan titik potong, ini adalah titik puncak. Nah, kemarin Ibu udah kasih tahu karakteristik dari grafik fungsi kuadrat. Perhatikan nilai A-nya nih, nak. Nilai A-nya ini 1, positif 1. Nah, ingat, kalau A-nya positif 1, berarti kan A-nya lebih dari 0. Grafiknya terbuka ke atas, puncaknya berada di bawah. Kita coba gambar ya, benar enggak dia terbuka ke atas ya. Oke, jadi yang perlu kita gambar adalah 3,0, min 1,0, 0, min 3, dan terakhir 1, min 4. Ibu coba gambar ya. Kita bawa ke koordinat kartesius. Oke. Nah, di sini dia ada titik potong terhadap sumbu X-nya tadi ada 3,0. Ibu kasih di sini, berarti ini 3,0. Kemudian ada min 1,0 kan? Min 1,0 di sini. Kemudian ada 0, min 3 titik potong terhadap sumbu Y. Ini kan titik potong terhadap sumbu X, berarti dia memotong X-nya, sumbu X-nya nih di titik ini dan di titik ini. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya kan 0, min 3, berarti nih dia memotong sumbu Y itu di titik 0, min 3. Kemudian titik puncaknya adalah 1, min 4. Nih titik puncaknya 1, min 4. Nah, jadi bisa kita gambar, hubungkan titik-titiknya. Ternyata benar.
grafiknya terbuka ke atas, parabolanya terbuka ke atas. Oke, itu cara menggambar grafik fungsi yang pertama di mana A-nya positif. Jadi grafik fungsinya terbuka ke atas. Nah, nanti kita akan menggambar lagi contoh yang kedua di mana A-nya bernilai negatif. Bernilai negatif berarti kalian udah punya gambaran bahwa grafiknya pasti akan terbuka ke bawah karena A-nya kurang dari 0. Oke, yang ini akan kita gambar belakangan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.